Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Penapedia yang dirahmati Allah, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah tentang wanita syahidah pertama dalam Islam, yakni Sumayyah binti Khayyat. Namun sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar Sobat Penapedia tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Baiklah Sobat Penapedia semua, dialah Sumayyah binti Khayyat, seorang hamba sahaya dari Abu Hudzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di kota Mekkah. Tidak ada kabilah yang dapat membela, menolongnya, ataupun mencegah kezaliman atas dirinya karena dia dianggap orang asing. Dia hidup sebatang kara tanpa perlindungan, sehingga posisinya sangat sulit di bawah aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Begitulah Yasir mendapati dirinya, sehingga ia menyerahkan perlindungan hidupnya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Hudzaifah, yang dianya dinikahkan dengan seorang budak wanita bernama Sumayyah, seorang tokoh perempuan hebat yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Dan beliau pun hidup bersamanya serta tentram keluarganya. Singkat cerita, dari hasil pernikahannya lahirlah anak mereka berdua bernama Ammar dan Ubaidillah. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar tentang agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah kepada beliau. Dengan hidayah dari Allah dan melalui pemikiran yang lurus dan bersih, maka berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Arab, sehingga kesungguhan beliau dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk ajaran Islam. Setelah bertemu dengan Rasulullah, Ammar pun kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan riang gembira, merasakan lezatnya iman yang telah terpatri kuat di dalam sanubarinya. Beliau pun menceritakan kejadian yang beliau alami sehingga pertemuannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian menawarkan kepada kedua orang tuanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Dan ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dan menerima dengan baik dakwah yang penuh berkah tersebut, dan bahkan mengumumkan tentang keislamannya itu. Akhirnya Sumayyah pun menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Nah, dari sinilah dimulainya sejarah yang agung bagi Sumayyah binti Khayyat. Sampailah berita ini ke telinga Bani Makhzum. Mengetahui akan hal itu, Bani Makhzum sangat murka, karena Ammar dan keluarganya sama sekali tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam. Bahkan mereka mengumumkan keislamannya itu dengan kuat, sehingga orang-orang kafir langsung menanggapinya dengan pertentangan, permusuhan, dan kebencian yang tiada tara. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan berbagai macam jenis siksaan agar mereka keluar dari agama dan ketauhidan mereka. Mereka memaksa dengan cara mengeluarkan keluarga ini dengan menyeretnya ke padang pasir tatkala keadaannya sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke suatu tempat dan kemudian menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat. Akan tetapi, tidak ada terdengar rintihan ataupun ratapan penyesalan. Bahkan memelas kasihan pun tidak.
melainkan hanya ucapan ahad, ahad, ahad terus terucap di mulutnya. Sumayyah binti Khayyat berulang-ulang meneriakkan kata tersebut sebagaimana juga yang dilakukan oleh Yasir dan Ammar anaknya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan keluarga Muslim tersebut yang tengah disiksa dengan kejam. Beliau menengadahkan tangan ke langit dan berseru, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah binti Khayyat mendengar seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bertambah pula tegar dan optimis mereka. Dengan berbekal keimanannya yang kokoh dan membatu, dia kembali mengulang-ulang kalimatnya dengan sangat berani. "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar adanya." Begitulah Sumayyah binti Khayyat yang telah merasakan kelezatan dan manisnya iman, sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang remeh dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Hatinya yang telah dipenuhi oleh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para taghut yang zalim, sehingga dengan segala upaya yang mereka lakukan, tetap saja mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinan keluarga ini, walau seukuran satu langkah semut sekalipun. Sementara Yasir juga telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya Sumayyah binti Khayyat. Mereka telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala para taghut telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah binti Khayyat, maka musuh Allah Abu Jahal melampiaskan keberangannya dan kebengisannya kepada Sumayyah dengan menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya. Maka terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan suci dan juga bersih. Beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh yang baik dan mulia bagi kita dalam hal keberanian dan keimanan. Beliau telah menganugerahkan segala yang beliau miliki dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan keimanannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Tuhannya. Mendermakan jiwa adalah puncak tertinggi dari kedermawanan. Semoga cerita ini memberikan kita teguran sekaligus pelajaran, di mana kita melihat seorang wanita dengan keluarga kecilnya sanggup mempertaruhkan nyawanya sekalipun demi keimanan dan ketauhidan. Di sisi lain, kita yang hidup megah dan mewah belum tentu sanggup kehilangan secuil harta demi mempertahankan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.